Baiklah, rekan-rekan semua, bertemu kembali di perkuliahan algoritma dan pemrograman. Kali ini kita akan membahas mengenai array. Nah, jadi array ini nanti cukup banyak digunakan untuk implementasi pada rekam medis, khususnya untuk integrasi data. Array ini nanti akan digunakan sebagai ini ya. Jadi akan digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Nah, ini menyimpan satu nilai. Oke. Nah, array itu nanti dibagi dalam beberapa jenis, yaitu array numeric, array asosiatif, dan multidimension. Jadi ada 3 jenis array ya. Nah, contoh untuk yang pertama. Contoh yang pertama adalah, jadi kalau kita punya sebuah variabel name ya di sini, variabel name tipenya adalah array, maka kita bisa lihat di sini names itu ada pattern ya. Kemudian Quadmir dan Joy ya. Di sini kalau kita mau mengambil nama Joy, maka kita harus menuliskan seperti ini. Nah, jadi kita harus menuliskan ini di PHP-nya. Sehingga nanti nilai name kurung kurawal ya, kotak kurung kurawal seperti itu ya, simbol array-nya. Jadi menggunakan kotak seperti ini, nanti ada cari di keyboard. Ditulis 2, maka urutannya adalah ini angka 0, ini angka 1, dan ini angka 2. Nah, jadi 2. Joy itu di urutan nomor 2. Array, jadi lacur seperti itu. Jadi array ini adalah sebuah lacur ya, di mana kita bisa mengambil nilai dari sebuah variabel di sini name. Jika ditulis name 2 gitu ya. Name 2, maka nanti dia akan menghasilkan Joy. Nah, itu mengenai apa namanya? Array numeric atau numeric array. Cukup mudah ya. Nah, ini kita praktekkan. Kemudian itu untuk numeric array. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Nah, gitu ya. Atau kita coba ya, teman-teman bisa buka di browser. Kita siapkan editornya. Teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code. Kita ketikkan PHP seperti ini. Kita tadi membuat sebuah nama ya. Nama misalnya begitu. Ini nama yang lain. Tipenya array. Gitu. Kemudian setiap nilai array harus ada petik. Harus ada petik seperti yang ada di modul ya. Misalnya di sini Rohmadi. Kemudian Budiman. Kemudian yang ketiga adalah Siti. Ya, Siti. Oke. Jangan lupa titik koma. Nah, kita kalau sudah seperti ini berarti sudah memiliki array dengan variabel nama gitu ya. Jadi ada nama-nama orang yang disusun secara array. Nah, sehingga kalau kita mau menampilkan atau mengambil data dari array yang ada di sini, maka kita bisa menggunakan caranya ada beberapa cara ya. Bisa dengan manual seperti ini, echo misalnya echo nama urutan dari nomor 1 itu berarti 0. Ini berarti menghasilkan, ini nanti akan menghasilkan Rohmadi ya. Rohmadi. Kemudian echo nama urutan berikutnya. Jadi dimulainya dari baris ke 0 ya. Ini berarti nanti akan menghasilkan Budiman.
Dan yang ketiga adalah echo nama 2 titik koma ya. Ini nanti akan menghasilkan city. Saya garis miring ini ya, ini adalah sebuah komen yang nanti tidak dibaca oleh sistem. Oke, kita coba simpan sekarang. Silahkan disimpan di htdocs, di xampp. Kita buat folder di sini algoritma. Oke. Kita kasih nama filenya re.php. Oke. Oke, sudah berubah warnanya. Kita tutup notasi PHP-nya. Kita coba jalankan ke Mozilla ya. Kita ketik localhost. Kebetulan saya menggunakan port 8080, jadi kalau teman-teman tidak perlu ada tulisan 8080, langsung aja localhost algoritma sesuai dengan folder projectnya masing-masing. Nah, di sini sudah ada array, kita klik array. Nah, sudah ada ya, Rohmadi, Budiman, dan Siti. Jadi untuk mengambil data seperti itu. Nah, sampai di sini dulu untuk array numerik. Sekarang kita lanjut ke array berikutnya. Array asosiatif. Jadi array asosiatif ini untuk mengambil sebuah nilai dari suatu variabel gitu, itu harus melalui satu variabel lagi gitu ya. Harus melalui suatu notasi variabel lagi. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita pengen membuat misalnya ya X umur Peter itu 32 tahun. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini berarti kita untuk mengambil sebuah nilai umur itu harus melalui variabel namanya tadi gitu ya. Jadi kita coba lagi yang berikutnya. Jadi misalnya di sini umur sama dengan contoh array-nya array nah, jadi kalau kita ketikkan langsung ya, dia akan membentuk array asosiatif. Dan di sini siapa? Rohmadi, umurnya ya 40 tahun. Kemudian Budiman, umurnya adalah 35 tahun. Dan Siti umurnya adalah 41 tahun. Nah, oke, seperti ini. Sudah terbentuk. Jadi bisa menggunakan petik 1 ataupun petik 2 ya. Nah, kita tidak bisa lagi menggunakan model semacam ini ya. Ya, kita tidak bisa lagi menggunakan model semacam ini, misalnya mengambil umur echo ya. Echo umur 0 berapa? Baris ke 0 gini ya. Kita coba apakah bisa. Nah, ini kita kasih break ya, atau kita kasih HR dulu biar ada jeda. Echo kita petik 1 HR. Nah, biar ada pembeda pokok bahasan kita. Oke, kita klik ke browser, kita cek. Nih, tidak menghasilkan apapun. Jadi, kalau menggunakan array asosiatif, kita tidak bisa menghasilkan apapun dengan cara yang pertama yang menggunakan numerik, di mana ini urutannya dari 0, 1, dan 2 gitu ya. Tidak bisa. Seperti ini tidak bisa ditulis.
Maka untuk mengambil umur Rohmadi itu teman-teman harus menambahkan di sini ya, menambahkan di sini mestinya cara manualnya ya ini ya, cara manualnya itu harus menambahkan di sini Rohmadi gitu. Jadi harus menambahkan variabel lagi Rohmadi 0. Berarti nanti akan menghasilkan 40. Kita coba. Ya, masih belum ada yang betul. Umur array ya. Echo umur. Oh, sorry. Ini R-nya harus besar. Ya, kita reload lagi di Mozilla. Oh, ada yang salah juga. Harusnya udah betul ya. Nah, seperti ini rekan-rekan. Ini apa? Kita lihat dulu modulnya. Jadi untuk menghasilkan ini caranya adalah Expander ya. Jadi cukup seperti ini aja. Nah, cukup seperti ini. Sorry. Jadi tadi ada nanti yang tadi saya contoh untuk array asosiatif. Jadi untuk mengambil umur ini 40, 35, 41 itu harus melalui ini ya. Apa variabel lagi. Nama, harus melalui nama. Jadi untuk mengetahui seperti itu. Jadi misalnya ini kita copy lagi. Ini Budiman. Kemudian ini Siti. Maka kita bisa melihat hasilnya di Mozilla. Nah, 40, 35 dan 41 gitu ya. Udah betul ya. Itu array asosiatif. Jadi untuk mengambil nilai ya, untuk mengambil nilai yang ada di sini harus melalui ID lagi gitu. ID. Kalau yang di sini langsung menggunakan nomor urutnya, kalau di sini menggunakan ID-nya atau variabel yang ada di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah yang berikutnya ya, itu adalah array asosiatif. Array multidimensi. Nah, untuk multidimensi ini lebih kompleks lagi ya, itu di dalam array ada array lagi. Di dalam array ada array gitu ya. Nah, di dalam array ada array. Nah, dalam hal ini dicontohkan misalnya masing-masing personal itu memiliki keluarga gitu ya. Ya, di sini misalnya kita HR lagi ya, ini kita copy. Ini dicontohkan Rohmadi itu memiliki keluarga gitu ya. Siti itu memiliki keluarga. Nah, itu contoh untuk array multidimensi. Jadi di sini misalnya family sama dengan array ya. Ya, jadi di sini array seperti ini. Dia punya keluarga kan. Jadi Rohmadi gitu. Nah, di Rohmadi ini kita lihat contohnya di sini ya. Jadi di sini punya array lagi gitu ya. Jadi di dalam array ada array. Jadi kita cek lagi di sini array. Saya kasih di bawah biar teman-teman paham. Nah, di dalam array ada array gitu ya.
Misal di sini anak-anak saya seperti ini. Nah, kemudian jadi ini anak pertama misalnya begitu. Jadi kemudian berikutnya bisa ya seperti ini ya. Ini misalnya udah, kemudian Anissa. Oke, nah ini seperti ini. Jadi di dalam array ada array lagi gitu ya. Di dalam array ada array. Nah, contoh seperti ini kita bisa mengambil nilai Anissa, kemudian Huda dan Zaid ini harus melalui 3 tahap begitu ya. Jadi di sini harus Anda ketikkan echo family. Ini ya. Family. Kemudian Anda ketikkan di sini Rahmati. Kemudian di sini baru baris array-nya baris keberapa? Kalau dia Zaid berarti baris ke 0. Nah, kalau Anissa berarti baris ke 3. Coba kita cek. Kita coba reload ke sini. Set. Wow, error. Ya, memang kalau belajar harus begini ya. Kita cek lagi family Rohmadi, kemudian array. Nah, kita cek dulu untuk modulnya, cara pengambilannya. Nah, ini kan. Nah, ini kan. Nah, ini kan. Nah, jadi untuk mengambil ini, maka kita harus ketikkan. Kita coba dulu ya rekan-rekan. Nah, ini masih error. Sepertinya ada yang kurang, yaitu kurungnya di sini. Oke. Nah, seperti ini. Ada yang salah, itu coba kita buang petiknya di sini. Masih salah. Untuk array-nya udah betul. Jadi echo-nya adalah family. Rohmadi. Oh, salah ininya loh rekan. Huruf kecil huruf besarnya itu ngaruh ya. Nih kan betul ya. Jadi perhatikan jangan sampai salah. Ini huruf kecilnya ini. Huruf kecil huruf besar harus sama. Ya, oke. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi cukup sederhana ya ini. Jadi ini contoh 3 contoh array yang kita pelajari. Array numerik, array asosiatif ya di sini yang array asosiatif yang umur, kemudian family. Gitu. Jadi untuk mengambil nilai terakhir, nilainya kan itu ada di sini ya. Nah, itu maka kita harus melalui beberapa tahapan. Jadi variabel ini kita ambil, kemudian ini kita ambil gitu. Nah, ini untuk dasar dulu ini teman-teman harus paham. Nanti ada cara yang lebih mudah untuk mengambil ini di pokok bahasan berikutnya. Oke, seperti itu. Terima kasih.